Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap Badan Legislasi DPR RI yang sudah memberikan kesempatan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk memberikan pandangan dan masukannya di dalam revisi Undang-Undang Minerba ini. Saya Ulil Absar Abdallah mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan memberikan pandangan-pandangan yang tidak panjang, sederhana dan singkat saja. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan di dalam rapat dengar pendapat umum ini. Yang pertama adalah bahwa keputusan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah yang lalu di bawah Presiden Joko Widodo untuk memberikan konsesi pertambangan kepada ormas keagamaan yang kemudian disahkan dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 adalah keputusan yang dalam pandangan kami sangat tepat dan kami mendukung keputusan pemerintah itu. Mungkin perlu diketahui bahwa Nahdlatul Ulama sebagai ormas sebetulnya tidak merupakan pihak yang mengajukan permintaan ini pada awalnya. Konsesi pertambangan ini yang kemudian diberikan kepada pertama-tama Nahdlatul Ulama ini merupakan inisiatif dari pihak pemerintah. Kami tidak mengajukan permintaan dan tidak melakukan inisiatif untuk meminta konsesi ini. Jadi ini kami anggap sebagai niat baik dari pihak pemerintah. Dari pihak kami, jika konsesi ini ada, alhamdulillah, kalaupun tidak ada juga tidak masalah. Karena kami tidak mengajukan permintaan pada awalnya. Jadi ini kami anggap sebagai goodwill atau niat baik, dan insya Allah ini niat baik yang pahalanya banyak dari pihak pemerintah ya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwa tentu saja ada kontroversi dan perbedaan pendapat mengenai konsesi tambang atau pertambangan atau nanti mungkin diperluas pada bahan-bahan mineral yang lain terhadap ormas keagamaan. Ini pasti menimbulkan kontroversi. Dan bagi saya kontroversi semacam ini adalah kontroversi yang sehat karena menguji argumen masing-masing pihak di dalam isu yang sangat penting ini. Salah satu isu yang penting di dalam pertambangan tentu saja adalah isu tentang lingkungan. Tetapi bagi kami, atau kalau menggunakan pandangan-pandangan keagamaan yang ada di dalam tradisi Nahdlatul Ulama, terutama tradisi pesantren, kami memandang bahwa segala kebijakan publik ya, public policy, apapun itu bentuknya, sudah pasti akan menimbulkan atau akan ada aspek positif dan aspek negatifnya. Jika menggunakan bahasa pesantren, ada maslahat dan ada mafsadahnya. Setiap kebijakan publik pasti mengandung dua aspek ini. Tidak ada kebijakan atau jarang ada kebijakan yang seluruhnya mengandung maslahat atau seluruhnya mengandung mafsadat. Oleh karena itu, jika menggunakan reasoning atau cara berpikir yang kami biasa pakai dalam tradisi pesantren, di dalam menghadapi kebijakan yang seperti ini, maka kita biasanya
melakukan upaya untuk menimbang-nimbang dalam, kalau mau menggunakan kaidah fikih yang dipakai di pesantren, idza ta'aradat mafsadatani ru'ya akhaffuhuma. Jadi ketika ada kebijakan yang mengandung dua mafsadah atau mengandung maslahat dan mafsadat, maka kita harus menimbang-nimbang dengan mengambil kebijakan yang paling minimal mafsadahnya atau ekses negatifnya, atau mengambil kebijakan yang maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya. Inilah cara berpikir yang biasa kami pakai dalam tradisi pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, kami menganggap bahwa kebijakan pemerintah ini tepat karena memang ini juga sesuai dengan wawasan keislaman kami, di mana di dalam tradisi fikih siasah atau fikih politik yang berkembang di pesantren dikenal satu adagium atau kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijaksanaan pemerintah di dalam menyangkut kepentingan masyarakat harus diikat, harus ditujukan untuk demi kepentingan kemaslahatan masyarakat banyak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, kami menyatakan bahwa kebijaksanaan ini sangat tepat. Kontroversi pasti ada, tetapi kami melihat bahwa maslahat dari kebijaksanaan ini, yaitu konsesi pertambangan untuk ormas keagamaan, itu maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya. Yang terakhir, tentu saja ada ganjalan di dalam kebijaksanaan ini karena belum ada payung hukumnya. Kami tidak akan masuk secara detail dalam wilayah ini karena ini wilayah pemerintah dan tentu saja DPR. Tetapi payung hukum ini sangat penting sehingga memberikan kekuatan hukum yang kokoh di dalam atau terhadap kebijaksanaan ini. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa sekarang ini ada usulan judicial review di Mahkamah Agung terkait dengan peraturan pemerintah nomor 25 terkait dengan konsesi pertambangan ini karena memang belum ada payung hukum pada tingkat undang-undang itu. Oleh karena itu inisiatif DPR di dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Minerba ini kami anggap sangat baik. Kami mendukung sepenuhnya dan tidak hanya mendukung, kami mendukung supaya revisi ini cepat-cepat disahkan. Karena jika tidak ada maslahat yang terganggu. Ya. Jadi kami mendukung supaya revisi ini dipercepat sehingga Mahkamah Agung bisa segera melakukan keputusan terhadap judicial review yang dibintakan oleh teman-teman LSM di sana. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI atas waktu yang diberikan kepada kami dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak Yai.